Asoka mengatakan, aku bosan dengan permainan ini. Mendapatkanmu, dan kehilanganmu Kaurvaki. Ketika aku kehilanganmu untuk pertama kalinya, aku menerima bahwa cerita kita mencapai klimaksnya. Lalu kau yang mulai mencariku lagi. Kau meninggalkan rumahmu dan meninggalkan identitasmu. Sesuatu yang menghentikanku datang padamu. Sesuatu yang membuatku merasa aku akan menyakitimu. Tapi hanya kemauan yang kuat dan cinta kita yang membuat kita bersama-sama. Ketika semuanya akan menjadi kenyataan, ayahmu kembali memainkan permainan yang sama. Dia meminta aku untuk memilih antara ibuku dan Ibu Pertiwi. Kau tahu kapan hatiku hancur? Kau bahkan tidak melihat kembali sekali saja saat pergi. Ironisnya, aku bahkan tidak bisa menyalahkanmu untuk mendukung ayahmu. Ini adalah tugas dari setiap anak untuk mendukung orang tuanya. Jagannath dan Kewalnat mencari Kaurvaki. Asoka mengatakan, aku kuat, namun aku sekarang sendirian. Aku tidak dapat memahami siapa yang harus diajak bicara. Pada siapa aku harus bertanya. Dan apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi ada Devi yang terus berkorban untuk waktu. Di sisi lain adalah aku. Aku meninggalkannya sendirian untukmu. Aku tidak tahu bagaimana untuk keluar dari masalah ini tanpa menyakiti siapapun. Aku tahu kau ada di sini. Dan kau bisa mendengarku. Bimbinglah aku bagaimana aku bisa keluar dari situasi ini. Bimbinglah aku. Kaurvaki berpikir, aku telah belajar ini darimu. Tidak ingin kau menyerah pada misimu untuk diriku. Akan lebih baik kau melupakan aku. Inilah yang tepat untukmu, untuk tanah, dan untuk istrimu. Asoka mengatakan, kau tidak mengatakan apa-apa adalah petunjuk bagiku. Kau telah memilih untuk meninggalkan Asokamu untuk selamanya. Kaurvaki menangis. Asoka bangun. Dia berbalik dan melihat Devi. Jagannath memerintahkan prajuritnya untuk tidak menyerang Asoka. Devi mengatakan, aku banyak mencoba untuk menghentikan diriku, tetapi aku tidak bisa. Aku datang kepadamu. Aku tahu Kaurvaki tidak ingin bertemu denganmu. Sehingga kau dapat mencapai impianmu untuk bersatunya India. Ini akan menjadi penghormatan kepada ibumu. Asoka pergi dari sana tanpa kata. Devi mengikutinya. Kaurvaki keluar dari tempat persembunyiannya dan berteriak. Kaurvaki mendekati jurang. Tidak mungkin untuk hidup denganmu, dan gitu juga hidup tanpa dirimu. Kematian adalah satu-satunya pilihan bagiku. Sehingga tidak ada harapan, atau harapan untuk bertemu denganmu lagi. Aku tidak ingin kau untuk menghabiskan seluruh hidupmu dengan keinginan untuk bertemu denganku. Bangunlah kesatuan India, seperti yang ibumu dan gurumu impikan. Asoka merasa ada yang aneh. Dia berbalik tapi tidak bisa melihat Kaurvaki. Aku tidak bisa menemuinya, tetapi doaku bisa. Aku berdoa supaya dia mendapat kekuatan untuk selalu melakukan hal yang benar. Kaurvaki tiba-tiba menyadari apa yang akan ia lakukan. Dia mengambil langkah mundur. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak boleh lemah seperti ini. Aku telah belajar dari masa kanak-kanak bahwa seseorang tidak boleh menyerah dalam menghadapi segala macam kesulitan. Aku tidak bisa lari dari kehidupan. Aku adalah putri Raja Kalinga. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia terlihat merasa hancur. Jagannath datang di sana. Dia memeluk ayahnya. Aku tidak dapat memahami apa yang aku lakukan. Aku tidak tahu apakah aku benar atau salah. Aku pada saat itu hidup, di mana aku tidak memiliki kontrol atas apapun. Aku akan bunuh diri. Aku tahu aku tidak harus melakukan ini. Mengapa aku harus hidup? Jagannath berbagi bagaimana dia berpikir akan kematiannya ketika dia berada di penjara kicak. Tanggung jawabku, kenangan akan putriku tercinta memotivasiku untuk hidup. Aku melihat seberapa kuat dirimu ketika kau menyeberangi larut untuk menyelamatkan aku. Aku yakin bahwa aku akan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup. Karena yang aku punya anak perempuan seperti dirimu. Mereka berbagi pelukan dengan emosional. Jagannath bilang, aku masih ingat saat aku pertama kali makan makanan untukmu dengan tanganku sendiri. Setiap ayah memiliki beberapa harapan dari anak-anaknya. Aku juga punya banyak.
Tapi kau jatuh cinta pada putra pelayan ketika sudah waktunya bagimu untuk hidup sampai itu. Aku mencoba untuk menjelaskannya. Tapi kau melupakan semua orang karena kegilaanmu, termasuk aku. Masyarakat juga anak-anak dari raja. Bagaimana aku bisa gitu egois? Bahwa aku akan menyakiti gitu banyak anak-anakku untuk satu anakku. Bagaimana aku bisa menempatkan kehidupan mereka dalam risiko? Dalam kegilaanmu untuk Asoka, kau lupa bahwa darah dalam pembuluh darahmu adalah Kalinga. Kau adalah putri Kalinga yang bangga dengan identitasnya. Kaurvaki semakin tercekik karena pelukan Jagannath yang sangat ketat. Jagannath terus berbicara. Tidak mudah untuk mengambil keputusan yang sulit seperti ini. Aku tidak perlu melihat hari ini jika aku mengambil keputusan yang tepat pada waktu itu. Kaurvaki berteriak ayah, tapi Jagannath terus berbicara. Pada saat kita harus melakukan apa yang tidak membuat kita merasa buruk. Seperti yang kita tahu tidak ada orang lain dapat melakukannya untuk kita. Kaurvaki berteriak kalau dia tidak dapat bernapas. Jagannath melepaskannya. Dia bernafas berat. Jagannath bilang, aku harus mengakhiri apa yang aku mulai. Aku ingin apapun yang terjadi dari sekarang dan seterusnya denganmu adalah baik. Di mana kau, sekarang ini tidak baik bagi kita, maupun untuk Kalinga. Jagannath mencengkeram wajah Kaurvaki dengan marah. Kau harus pergi, sehingga tidak ada rasa bersalah datang pada rasa hormat dan martabatku. Jagannath mendorong Kaurvaki ke jurang. Kaurvaki berteriak memanggil nama Asoka saat jatuh. Asoka dan Devi kembali ke gua. Asoka memegang dupata Kaurvaki dengan emosional. Devi dapat melihat rasa sakitnya karena tidak mampu menemukan Kaurvaki. Aku harus membantu dia keluar dari itu. Tapi kenapa aku tidak dapat melakukannya? Aku adalah orang yang ingin membawa mereka dekat. Bagaimana aku memikirkan perubahan hanya dengan menghabiskan satu malam dengan dia? Mengapa janjiku seperti berongga sekarang? Keegoisanku membuatku lemah. Apakah aku melakukan hal yang benar dengan membuat Asoka jauh dari kekuatan terbesarnya? Asoka menyarankan untuk kembali ke Patliputra. Devi mengangguk. Semua orang menunggumu di sana untuk merayakan kemenangan terbarumu. Acarya Radagupta melakukan upacara terakhir Siamak bersama dengan prajurit lainnya. Acarya Radagupta menyuruh prajurit untuk menuangkan albu Siamak dengan segala hormat. Ini adalah perintah Asoka. Seorang prajurit bertanya, mengapa Anda sedih? Untuk siapa? Dia adalah pengkhianat, kan? Acarya Radagupta berbicara tentang bagaimana anehnya kehidupan. Aku telah melihat ketiga anak Raja Bindusara tumbuh. Bukan kelahiran, tapi asuhan yang membuat seseorang tumbuh dengan benar atau salah. Raja tidak pernah membedakan setiap anak-anaknya. Satu anak didukung Dharma, dan lainnya didukung oleh Adharma. Yang mendukung Dharma menang. Anak yang tidak adil ini meninggal. Setiap anak dari keluarga kerajaan ini sangat kuat dan berkuasa. Jika mereka tidak saling bermusuhan, maka keluarga ini akan menjadi sangat kuat. Tidak ada yang bahkan dapat membayangkan itu. Dia mati pada saat seharusnya dia belum mati. Siapa tahu ia akan menjadi Raja Magadha suatu hari. Tapi cara yang dia pilih salah. Carumitra mendengar beberapa baris terakhir akan terkejut. Tidak. Anakku tidak bisa mati. Beraninya kau membuatnya terbakar. Dia mencoba untuk pergi dekat tumpukan kayu tapi Acarya Radagupta menarik ke samping. Carumitra meminta dia untuk melepaskan dirinya. Anakku tidak bisa mati. Acarya Radagupta mengatakan itu bukan Sisima tapi Siamak. Carumitra menuntut untuk mengetahui apa yang Asoka lakukan pada Sisima. Acarya Radagupta menjelaskan bahwa bukan Asoka yang membunuh Susima, tapi Siamak. Tubuhnya belum ditemukan. Carumitra menolak untuk percaya. Anakku memiliki kekuatan besar. Dia tidak bisa mati. Tidak ada pedang yang bisa membunuhnya. Acarya Radagupta menyarankan dia untuk melihatnya sendiri. Aku masih akan mengatakan itu akan sia-sia. Carumitra bertanya, kalau begitu mengapa kau tidak mencari anakku? Seorang ibu masih harus pergi mencari anaknya. Asoka berdoa kepada ibunya untuk membimbingnya.
Devi juga berdoa agar memiliki kekuatan yang cukup sehingga dia bisa mengikuti dharmanya. Asoka dan Devi berbalik. Jagannath menodongkan pedangnya pada Asoka. Asoka bertanya, apa yang kau inginkan dariku sekarang? Jagannath mengatakan, apa yang bisa kau berikan padaku? Kau bahkan menyambar anakku dari saya untuk selamanya. Asoka dan Devi tertegun. Asoka bertanya, apa yang terjadi dengan Kaurvaki? Jagannath mengatakan, itu ironis. Kau akan merayakan kemenanganmu, dan aku akan meratapi kematian anakku. Kau adalah alasan kematiannya. Asoka menggeleng. Tidak mungkin. Jagannath mengatakan, ini adalah apa yang terjadi. Dia melompat ke jurang, dia bunuh diri. Asoka tampak terkejut.